Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludiana Mubarika Suraya akan menjelaskan tentang konsep dasar Islam tentang hoax. Sebelum kita masuk ke konsep dasar Islam tentang hoax, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu hoax? Hoax adalah sebuah informasi bohong. Menurut KBBI, para pelaku penyebaran hoax mengumpulkan berita yang lalu lala di berbagai milis. Menurut Septieji Eko Nugroho, selaku Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah atau MAFINDO, mengatakan hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa. Informasi tersebut dibuat untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu, hoax juga merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Nah, fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Bahaya ya? Oke, di sini saya bakal ngejelaskan materi tentang menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Alwi Dahlan, yaitu hoax. Hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Di dalam berita hoax terdapat penyelewengan fakta yang membuat menjadi menarik perhatian, terus sesuai dengan tujuan dan mendapat perhatian. Nah, setelah itu ada macam-macam hoax, yaitu ada parodi, terus konten menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, koneksi yang salah, konteks keliru, konten manipulasi. Jadi itu macam-macam hoax. Terima kasih. Masa Nabi Adam alaihi salam ketika mendapat kabar bohong dari iblis sehingga terusir dari surga. Masa Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, yang dituduh berbuat keji dan berzina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut dalam Quran surat Maryam ayat 28. Masa Nabi Nuh alaihi salam dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 9. Masa Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun menyebarkan hoaks bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah seorang ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka dalam Quran surat Syuara ayat 34-35. Masa Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan berbagai macam berita hoaks, maka Nabi Muhammad sendiri menjadi sasaran kejinya hoaks, seperti hoaks yang disebarkan ketika perang Uhud. Tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Sungguh berita ini mengejutkan para sahabat yang sedang berperang dan terjadi keguncangan yang cukup besar, sehingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang itu. Inilah salah satu penyebab besar banyaknya korban umat Islam dalam perang Uhud. Kemudian, hoaks yang paling keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah adalah hoaks tentang fitnah kepada Nabi istri, yaitu Aisyah, maksudnya istri Nabi yang bernama Aisyah atau sering disebut dengan hadisatun fikih. Kesimpulannya adalah orang beriman selayaknya mengklarifikasi berita yang sampai serta harus melakukan proses seleksi, menyaring dan jangan sembrono dengan menerimanya begitu saja. Di dalam Al-Quran telah dijelas terangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka. Sebagaimana terdapat dalam ayatnya yang berarti, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu, melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai. Mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 60-61. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk tabayun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum percaya, apalagi menyebarkannya yang bisa menjerumuskan kita dalam fitnah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi verbal maupun tulisan di media sosial, sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kesimpulan apalagi tindakan. Dengan demikian salah paham, perselisihan, dan pertengkaran bisa kita jauhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rahmat Allah senantiasa. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran, sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita itu. Quran Surah An-Nur 24-14.